Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tukasya. Saya mahasiswa dari UHAMKA, jurusan Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profit bank. Contoh kasus yang saya ambil adalah Bank Syariah Mandiri periode 2016 sampai 2020. Mari kita simak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam analisisnya, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu pembiayaan murabahah dan apa itu profitabilitas bank. Kita mulai dari pembiayaan murabahah dulu ya. Nah, pembiayaan murabahah pengertiannya dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Lalu ada juga nih pengertiannya menurut DSN MUI. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 4 tahun 2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih besar sebagai laba. Dalam hal ini, bank yang memiliki peran sebagai penjual dan nasabah yang memiliki peran sebagai pembeli. Jadi singkatnya adalah pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan nasabah membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan sebagai laba untuk bank tersebut. Jadi intinya pada kasus ini antara nasabah dan juga bank melakukan kesepakatan untuk harga barang tersebut dan juga untuk keuntungan bank tersebut. Nah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah di mana bank menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan margin dari harga awal objek tersebut, dan hal ini disampaikan kepada nasabah sehingga adanya transparansi atau keterbukaan dari pihak bank kepada nasabah. Nah, pada dasarnya akad murabahah ini memiliki rukun dan syarat juga loh. Yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya sigot atau ijab kabul atau kesepakatan, yang keempat adanya barang yang menjadi objek untuk jual beli tersebut. Nah, ada juga nih syarat murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian. Lalu yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya, kita masuk ke profitabilitas bank. Pastinya teman-teman udah tahu apa itu profit, yang biasa kita kenal dengan keuntungan atau pendapatan. Nah, profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba yang digunakan untuk menilai sejauh mana bank mampu menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Lalu ada manajemen efisiensi, yaitu merupakan faktor penentu profitabilitas suatu bank dan memiliki hubungan yang signifikan dengan return on asset atau biasa yang kita sebut dengan ROA. Dalam hal ini, besarnya ukuran suatu bank dan kemampuan kinerja manajemen menjadi faktor penentu dalam peningkatan profitabilitas. Jadi, profitabilitas bank itu adalah di mana kemampuan bank atau suatu perusahaan memperoleh laba atau keuntungan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh bank tersebut. Lalu ada juga nih menurut beberapa ahli, menurut Sutrisno, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Lalu ada juga profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap. Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga nih menurut Brigham dan Houston. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan pengertian menurut para ahli yang sudah saya sebutkan tadi, saya dapat menarik kesimpulan sedikit nih.
bahwa yang dimaksud profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Secara umum, ada 4 jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas, yakni terdiri dari yang pertama, ada net profit margin atau NPM. Menurut Rianto, net profit margin adalah suatu risiko yang mengukur keuntungan neto per rupiah penjualan. Lalu net profit margin adalah perbandingan antara net operating income dengan net sales. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan bersih. Rumusnya seperti berikut. Lalu yang kedua ada return on asset atau yang sama-sama kita sering dengar dengan sebutan ROA. ROA ini adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Toto Prihadi, beliau mengemukakan ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba dan mengukur hasil total untuk keseluruhan kreditor dan pemegang saham selaku penyedia sumber dana. Dan menurut Toto Prihadi, return on asset atau ROA yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada return on equity atau yang sering kita dengar dengan sebutan ROE. Menurut Brigham and Houston, return on equity atau ROE yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas, biasa mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham. Sedangkan menurut Tendlin, ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Lalu ada juga nih rumus ROE, rumusnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada earning per share atau EPS. EPS merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Menurut Sofyan Syafri Harahap, EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, pada umumnya perusahaan, manajemen perusahaan pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan EPS. Lalu, rumus EPS sebagai berikut. Nah, berdasarkan dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah itu dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah ini akan mempengaruhi ROA dari suatu perbankan atau dari suatu bank. Maka dari itu, pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi tingkat profit bank yang ada di bank tersebut. Khususnya contoh kasus yang saya ambil terdapat di Bank Syariah Mandiri periode dari 2016 sampai 2020.